Sejak 1800 sebelum Masehi, lahir sebuah peradaban manusia yang tercatat sebagai salah satu peradaban terbesar dalam sejarah. Peradaban itu adalah peradaban suku Maya. Peradaban suku Maya merupakan peradaban yang sangat misterius dan salah satu peradaban yang paling menarik yang pernah hidup di planet ini. Suku Maya berkembang sampai ribuan tahun di wilayah Amerika Tengah dan semenanjung Yucatan, hingga mencakup hampir sepertiga kawasan Mesoamerika. Peradaban suku Maya telah diakui sebagai peradaban yang sangat maju, yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang, seperti keahlian dalam bidang astronomi, sistem matematika, penanggalan kalender, arsitektur, hieroglif hingga seni rupa. Keunikan dari peradaban ini menimbulkan berbagai fakta-fakta yang masih belum terungkap selama berabad-abad. Untuk mengetahui peradaban suku Maya lebih dalam, berikut ini kami rangkum 8 fakta peradaban suku Maya. 1. Awal peradaban suku Maya. Dalam sejarahnya yang panjang, peradaban suku Maya merupakan masyarakat pribumi yang hidup berkelompok dan lebih dominan menempati kawasan Mesoamerika, yaitu Meksiko dan Amerika Tengah. Pada masa awal peradaban suku Maya, masyarakat Maya kuno hidup dengan cara bertani, di mana para masyarakatnya mulai membangun sebuah desa kecil dan menetap di sana, yang berpusat di semenanjung Yucatan. Sekitar 2000 sampai 250 sebelum Masehi atau dikenal dengan zaman praklasik, masyarakat Maya kuno mulai mengembangkan sistem pertanian. Dengan kemajuan sistem pertanian, populasi penduduk Maya juga semakin bertambah pesat. Di dataran rendah sebelah utara Yucatan, kini mulai banyak dimukimi oleh penduduk yang baru. Hingga pada 750 sebelum Masehi, desa-desa yang dulu kecil, kini mulai tumbuh menjadi sebuah kota, yang merupakan titik awal munculnya kota pertama pada peradaban suku Maya. Dan pada 500 sebelum Masehi, masyarakat Maya mulai mendirikan bangunan yang memiliki struktur monumental seperti kuil. Masyarakat Maya juga mulai mengenal sebuah aksara. Hieroglif untuk pertama kalinya digunakan oleh masyarakat Maya pada abad ketiga. Banyak kota yang mengalami perkembangan pesat di wilayah cekungan Petén. Sementara, Caminal Juyu menjadi kota yang penting di dataran tinggi Guatemala, hingga selama bertahun-tahun menetap di sana. Peradaban suku Maya berkembang menjadi kota-kota besar dengan bangunan yang luar biasa. Banyak tugu-tugu besar yang sudah dibangun, istana, piramida, serta bangunan-bangunan penting bagi spiritual maupun bangunan untuk perekonomian suku Maya. Hingga pada akhirnya, peradaban suku Maya menyebar di wilayah Meksiko Tenggara, seluruh wilayah Guatemala dan Belize, serta bagian barat Honduras dan El Salvador. Dua. Kepercayaan peradaban suku Maya. Sejarah Amerika mencatat bahwa peradaban Maya kuno menganut sistem kepercayaan politeisme, atau menyembah banyak dewa. Orang Maya kuno percaya akan adanya alam gaib yang dihuni oleh para dewa, yang mengatur semua aspek kehidupan di dunia yang sangat mempengaruhi dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Dengan kepercayaan itu, orang Maya kuno selalu melakukan persembahan atau ritual pemujaan kepada dewa-dewa dengan pengorbanan nyawa manusia. Pengorbanan nyawa manusia sudah ada dari zaman klasik, sekitar tahun 250 sampai 900 sebelum Masehi, hingga abad ke-17. Pengorbanan nyawa manusia dilakukan orang Maya kuno untuk memuaskan para dewa yang membutuhkan darah manusia. Pengorbanan manusia ini dianggap sebagai pengorbanan darah yang paling berharga kepada para dewa. Pada umumnya, hanya tawanan perang yang berderajat tinggi yang akan dikorbankan kepada para dewa. Sedangkan untuk para tawanan rendahan akan dijadikan para pekerja paksa atau budak. Biasanya pengorbanan nyawa manusia memiliki makna dan arti yang berbeda bagi peradaban Maya kuno.
Kepercayaan ini mereka lakukan pada ritual dan persembahan tertentu dalam kalender tahunan mereka. Bukti pengorbanan nyawa manusia digambarkan peradaban suku Maya dalam karya seni Maya klasik yang disebutkan dalam teks-teks hieroglif. Dan telah dipastikan kebenarannya secara arkeologis berdasarkan hasil analisis sisa tulang belulang dari zaman klasik dan pasca klasik sekitar tahun 900 sampai 152 sebelum Masehi. 3. Sistem kalender suku Maya. Kemajuan peradaban suku Maya memang tidak diragukan lagi. Orang Maya kuno telah menciptakan sistem kalender yang sangat rumit dipahami bagi orang awam seperti kita. Sistem kalender peradaban suku Maya diciptakan pada masa Baktun ke-6 atau sekitar tahun 747 sampai tahun 353 sebelum Masehi. Suku Maya menjadikan kalender sebagai acuan dan ukuran dalam menentukan hampir setiap kejadian yang mereka alami. Mereka juga memandang kalender sebagai bentuk visual terhadap perjalanan waktu yang menggambarkan bagaimana kehidupan itu berlangsung. Suku Maya mengembangkan sistem kalender dengan ketepatan waktu terperinci, yang sebagian besar didasarkan pada pengukuran astronomi. Sistem kalender suku Maya mencatat pergerakan siklus bulan dan matahari, pergerakan planet-planet dengan ketepatan yang tinggi, gerhana, masa panen, dan bahkan siklus kehidupan serangga. Dua sistem kalender suku Maya yang cukup terkenal adalah kalender Tol-in yang berumur 260 hari dan kalender Haab yang berumur 365 hari. Gabungan dari dua kalender ini akan berakhir setelah 52 Haab atau sekitar 52 tahun kalender Gregorian. Perhitungan kalender suku Maya lebih akurat jika dibandingkan dengan peradaban yang lain. Karena sistem kalender suku Maya sangat terkait dengan ritual dan unsur yang sangat penting dalam praktik keagamaan suku Maya. Selain itu, sistem kalender Maya juga digunakan untuk mencatat tanggal kelahiran dan dapat digunakan untuk menentukan hari dan waktu yang berbahaya bagi mereka. Karena mereka meyakini adanya pembatas antara dunia nyata dan dunia gaib. Dengan sistem kalender yang sangat rinci serta akurat untuk sistem astronomi, kini banyak menarik minat para arkeologis untuk mempelajari sistem kalender ini. 4. Rancangan kota suku Maya. Peradaban suku Maya banyak meninggalkan arsitektur bangunan yang sangat menakjubkan setelah penemuan beberapa peninggalan kota-kota yang tersembunyi selama berabad-abad. Kota Maya kuno merupakan sebuah kota besar yang sangat terstruktur. Pada masa itu, suku Maya memiliki pusat pemerintahan dan bangunan suci untuk upacara ritual keagamaan yang dikelilingi oleh tembok yang dibangun di pusat kota. Terdapat kuil berbentuk piramida dan bangunan monumental lainnya yang dipakai untuk kegiatan ritual dan persembahan. Di pusat kota Maya kuno juga terdapat alun-alun, lapangan bola, dan bangunan yang berfungsi sebagai pasar dan sekolah, serta beberapa sumber air untuk kehidupan masyarakat Maya kuno. Selain itu, kota Maya kuno dirancang dengan sebuah bangunan yang digunakan untuk mengamati benda-benda langit. Suku Maya kuno juga membangun tembok pertahanan, yang sebagian besar dihiasi dengan lukisan atau gambar pahatan atau relief stuko yang dilukis. Bangunan perumahan Maya kuno juga sangat berbeda sesuai dengan statusnya. Untuk perumahan kelas atas, biasanya menduduki tanah terbaik di sekitar pusat kota. Sementara untuk perumahan rakyat jelata berada di luar yang jaraknya sangat jauh dari pusat kota. Bangunan-bangunan Maya kuno kebanyakan dibangun dengan menggunakan batu gamping atau batu kapur. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya kandungan mineral kalsit dan aragonit dari bangunan peninggalan peradaban suku Maya. Walaupun sangat lunak ketika dipotong, batu gamping akan mengeras setelah terpapar dengan udara. Untuk menghasilkan semen, plaster, dan stuko, orang Maya kuno membakar batu gamping dengan suhu yang sangat tinggi.
Semen yang terbuat dari batu gamping dipakai orang Maya kuno untuk merekatkan batu dan balok-balok dalam mendirikan sebuah bangunan. Lima, menghias gigi dengan permata. Bagi suku Maya kuno, gigi memiliki makna spiritual yang tinggi. Baik laki-laki maupun perempuan, kaya atau miskin, orang Maya kuno menghias gigi mereka dengan permata, pirus, dan emas. Hal ini dibuktikan dengan penemuan gigi yang dianalisis dalam sebuah penelitian yang berasal dari 3 situs arkeologi suku Maya di Guatemala, Belize, dan Honduras. Dari penelitian itu disimpulkan bahwa orang Maya kuno mengebor gigi mereka untuk diisi dengan permata yang direkatkan dengan menggunakan bahan anorganik yang mirip dengan semen yang bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Penelitian baru tentang semen yang digunakan untuk merekatkan permata pada gigi orang Maya kuno diketahui bernama selan, yang memiliki potensi bersifat higienis. Para peneliti menganggap komponen zat selan memiliki potensi untuk melawan kerusakan gigi, mengurangi peradangan, dan infeksi di mulut. Dari analisis lain, menunjukkan bahwa dalam pengeboran untuk memasukkan permata ke dalam gigi dilakukan dengan cara yang sangat terampil. Jarang mengenai pulpa saraf dan pembuluh darah di bagian tengah. Kebersihan gigi dianggap serius oleh bangsa Maya kuno. Orang-orang di peradaban ini secara teratur memoles gigi mereka. Dan jika pembusukan terjadi, gigi akan segera dicabut. 6. Temuan jejak kehidupan 3000 tahun. Sebuah studi baru berhasil mengungkap fakta mengejutkan dari peradaban suku Maya kuno. Penemuan ini menggunakan teknologi tingkat tinggi yang disebut LIDAR. Teknologi ini menggunakan pesawat untuk menembakkan gelombang cahaya ke dalam hutan lebat yang dapat menembus vegetasi dan memetakan struktur kuno di bawahnya, yang diawasi penelitian antropologi Faras Guatemala. Penemuan ini pertama kali dipublikasikan di jurnal Ancient Mesoamerica. Hasil penelitian itu berhasil menguak hampir sekitar 1000 pemukiman suku Maya kuno dan 417 situs yang belum pernah diketahui. Hasil teknologi LIDAR memperlihatkan bahwa situs pemukiman itu dihubungkan dengan suatu jalan yang mirip dengan sebuah jalan raya yang tersembunyi selama ribuan tahun yang ditutupin hutan lebat Guatemala Utara dan Meksiko Selatan. Sejauh ini, jalan raya yang berhasil diungkap oleh para peneliti diperkirakan memiliki panjang sekitar 110 mil atau 177 km. Bahkan memiliki lebar hingga 130 kaki atau 40 meter. Dengan ketinggian jalan mencapai 16 kaki atau 5 meter. Diperkirakan semua struktur yang baru diidentifikasi itu dibangun berabad-abad sebelum munculnya kota terbesar suku Maya, yang diprediksi berasal dari zaman praklasik pertengahan hingga akhir, atau sekitar 1000 sampai 350 sebelum Masehi yang sekarang dikenal El Mirador. Selain jalan raya raksasa, situs yang berhasil ditemukan oleh para peneliti adalah beberapa piramida, lapangan bola, waduk, dan saluran irigasi. Saat ini masih dilakukan penelitian terhadap situs tersebut, yang merupakan bagian dari studi Cuenca Karstica, Mirador Calakmul, yang penelitiannya membentang dari hutan Guatemala Utara hingga negara bagian Campeche di Meksiko Selatan. Tujuh, menghilang secara misterius. Pada tahun 909 Masehi, tanpa sebab yang jelas, sekitar 80% penduduk Maya kuno tiba-tiba menghilang secara misterius. Tidak hanya meninggalkan kuil yang belum selesai dibangun, bahkan sejumlah bangunan suci pemujaan para dewa, rumah-rumah, dan bangunan-bangunan besar semuanya ditinggalkan begitu saja, sampai bangunan itu hancur hingga tertimbun dengan reruntuhan. Sejak hari itu, semua aktivitas pemujaan juga terhenti. Kebudayaan para leluhur juga lenyap dengan sangat cepat.
Dan orang-orang Maya kuno pun mulai menghilang secara misterius. Banyak teori umum yang telah dibahas oleh para peneliti tentang penyebab hilangnya peradaban suku Maya. Ada yang berpendapat bahwa peradaban suku Maya menghilang karena beberapa faktor, seperti penyakit, perang, dan sistem politik. Sebagian peneliti juga memperdebatkan terkait penyebab hilangnya peradaban suku Maya. Tetapi teori soal kekeringan sebagai penyebab utama semakin menguat beberapa tahun terakhir. Meskipun terdapat sejumlah dokumen yang tersisa, namun sangat sulit bagi kita untuk memastikan peristiwa mengerikan apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 909 Masehi itu. Setelah bertahun-tahun penelitian, akhirnya sebuah temuan baru memberikan titik terang terkait hilangnya peradaban ini. Para ilmuwan berhasil memprediksi kondisi iklim di semenanjung Yucatan dengan menggunakan contoh sedimen dari sebuah danau yang ditemukan. Para peneliti menganalisa sebuah mineral atau gipsum yang ditemukan di Danau Cihancanap untuk mengetahui dampak perubahan curah hujan dan kelembaban udara di daerah itu. Hasil penelitian diketahui bahwa daerah peradaban suku Maya mungkin saja mengeksploitasi lahan subur yang disebut Bajos mengalami kekeringan yang cukup parah. Buktinya, citra satelit memperlihatkan adanya dermaga kuno, bekas kanal pengairan, dan ladang-ladang pertanian yang mengalami kekurangan curah hujan. Masalah kekeringan yang dialami suku Maya menyebabkan orang-orang mulai kehilangan kepercayaan, dan lahan pertanian semakin sulit untuk tumbuh, sehingga sumber makanan semakin berkurang. Akibat dilanda kekeringan terus-menerus, menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan peperangan, gangguan lahan pertanian, serta penyimpanan air yang buruk mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit. Hal inilah yang menyebabkan peradaban suku Maya mulai meninggalkan kota-kota mereka hingga akhirnya menghilang. Namun, hingga saat ini, penyebab hilangnya peradaban suku Maya masih menjadi misteri dan terus dikaji oleh para peneliti. Delapan. Meninggalkan situs terlengkap. Peradaban suku Maya banyak meninggalkan situs bangunan bersejarah yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, peninggalan situs peradaban suku Maya yang berhasil ditemukan dengan reruntuhan bangunan yang masih lengkap adalah Chichén Itzá. Chichén Itzá merupakan sebuah kota dari peradaban suku Maya yang terletak di semenanjung Yucatan, Meksiko. Sekitar 150 km di timur laut kota Uxmal dan 120 km sebelah tenggara kota Mérida, dan berkembang antara abad ke-9 hingga abad ke-13 Masehi. Menurut sejarah, Chichén Itzá dibangun pada 800 sebelum Masehi, dan peradaban suku Maya hanya menempatinya selama 200 tahun, kemudian mereka berpindah ke daerah pantai di Campeche. Diperkirakan reruntuhan kota kuno ini memiliki luas sekitar 10 km persegi dan menjadi pusat pemerintahan, keagamaan, militer, politik, dan pusat ekonomi pada masa itu. Di situs Chichén Itzá terdapat 2 sumur alami yang dijadikan tempat untuk menaruh korban persembahan. Yang konon katanya, persembahan diberikan apabila terjadi kekeringan yang melanda kota selama berhari-hari. Bangunan bersejarah yang berada di Chichén Itzá meliputi bangunan utama berupa piramida Kukulkan. Di sebelah selatan terdapat alun-alun, lapangan bola, kuil-kuil penting, bangunan 1000 tiang, observatorium, serta bangunan lainnya. Saat ini, situs Chichén Itzá dijadikan sebagai wisata sejarah yang cukup terkenal di Meksiko. Banyak turis mancanegara yang datang ke sana untuk melihat bangunan peninggalan peradaban suku Maya. Hanya ini fakta peradaban suku Maya yang dapat kami berikan. Semoga berguna dan bermanfaat serta menambah wawasan sejarah kita semua. Sampai jumpa di fakta-fakta berikutnya. Terima kasih.